pertama tujuannya apa kita datang ke sini? Mendoakan para arwah pahlawan ya, yang telah gugur, khususnya yang dikubur di Taman Makam Pahlawan Haud Juni. Tanpa mereka mungkin kalian tidak bisa sekolah ya. Kalian sekarang nyaman sekolah, dikasih uang jajan, nggak ada yang maksa-maksa ya. Calon-calon pemimpin, tanda kita menghargai jasa pahlawan, maka kita harus belajar dengan sungguh-sungguh supaya kalian cerdas, pintar. Kalau negara dipimpin oleh orang yang cerdas, orang yang pintar, maka negara ini akan maju. Maka mereka akan senang nggak? Pengorbanan mereka nggak bakal sia-sia gitu. Nah itu. Terus kegiatan yang akan dilakukan di tempat ini, yang pertama kita istighosah ya, kita dorong, kita bacakan doa-doa. datang di situs Taman Purbakala Cipari. Situs Taman Purbakala Cipari ini terletak di Kelurahan Cipari, Kecamatan Ciumbul, Kabupaten Kuningan. Awal
Bakalan Cipari ini diketemukan. Awalnya ada seorang petani lagi mencangkul menemukan jenis batuan yang pernah dilihatnya waktu ada pameran kebun bakalan di Cibubur. Dan pada tahun 1972 di sini mengadakan penggalian percobaan dan menemukanlah sebuah peti batu. Di dalam peti batu itu diketemukan kerangka, hanya ditemukan di sini adalah bekal kubur di kapak batu dan gerabah. Dan temuan itu dilaporkanlah ke lembaga yang di Jakarta. Dan pada 1975 di sini mengadakan penggalian total dan menemukanlah sebuah peti batu lagi, dan di dalamnya pun sama. Jadi di Situs Lokal Cipari ini luas tanahnya itu 7.000 meter persegi, tapi yang baru digali itu 2.500 meter. Dan barang-barang yang ada di museum ini ada kapak batu, gelang batu, dan gerabah. Dan monumen yang di luar ada menhir, ada batu meja, ada peti batu, dan ada batu temu gelang. Dan pembuatan museum ini pada waktu itu dibuat pada tahun 1976. Fungsinya museum ini untuk menyimpan barang-barang yang kecil di sini supaya aman, tidak ada pencurian. Dan museum ini diresmikan pada tahun 1978 pada waktu itu yang namanya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bernama Profesor Dr. Sarikayef. Dan di sini ada yang ditanyakan. Kalau tidak ditanyakan, kita langsung ke materi lagi. Ada tambahan enggak? Dan barang-barang di sini udah menurut penelitian, dan barang-barang di sini itu 1000 sampai 500 sebelum Masehi. Jadi di sini itu diperkirakan umur benahnya itu 3000 tahun yang lalu. Jadi di Cipari ini 3000 tahun yang lalu di Cipari ini udah ada kehidupan. Dan contoh manusianya ada di belakang. Contohnya seperti itu yang hidup di Cipari. Jadi di sini itu orang-orangnya tidak berburu. Di sini itu udah memanen itu udah bercocok tanam. Jadi di sini itu bercocok tanam itu ada jagung, padi di sini. Dan di sini orang-orang yang hidup di zaman dulu itu tidak jauh dari mata air, karena sumber air itu sumber yang pertama. Dan di sini itu dari sini itu dari ke mata air itu paling 100 meter jaraknya. Ada yang ditanyakan, jadi kan bawa tugas apa yang harus ditulis. Ini aja, tulisnya itu benda yang ada di dalam museum dulu. Semua.
Jati. Nah, di sini dulunya pada waktu tahun 1918. Nah, ini bangunan ini kebetulan itu masih gubuk. Nah, itu milik Ibu Jasitem. Kebetulan dia orang Kuningan asli. Kemudian tahun 1121, Ibu Jasitem itu dipersunting oleh orang Belanda yang bernama Tuan Persana, yang punya pabrik gula di Cirebon dan dibangun menjadi semi permanen setengah batang. Kemudian tahun 1130 dibeli lagi oleh orang Belanda yang bernama Patkos dan dibangunlah menjadi permanen sampai seperti ini dan dijadikan Wisma Belanda. Kemudian tahun 35 sempat dijadikan Hotel Restore. Kemudian 42 Jepang menjajah dan diganti namanya menjadi Hokkai Ryokan. Kemudian tahun 45 sampai 46 ini Hotel Merdeka di sini. Nah, pada waktu Kuningan sini dulu statusnya masih hotel, yaitu Hotel Merdeka. Kemudian tahun 48 sampai tahun 50 juga sempat dijadikan markas Belanda agresi militer kedua. Dan tahun 50 sampai tahun 75-nya dijadikan sekolah dasar, nah itu selama 25 tahun. Dan tahun 76 baru renovasi, dipugar, dijadikan museum sampai sekarang. Mau catat enggak? Kalau mau catat silakan. Nanti untuk ini aja perundingannya. Sok catat. Tulis. Perundingan di sini terjadi tanggal, tulis. Perundingan di sini terjadi tanggal 11 sampai 13 November 1946. Apa ada pertanyaannya? Oh, udah ada pertanyaan. 11 sampai 13 November 1946. 11 sampai 13 November 1946. Desa Linggajati, Kecamatan Linggajati, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan. Sudah. Susanto Tirto Projo. Nomor 3, Dr. Adnan Kapogani. Dr. Adnan Kapogani. Nomor 4, Muhammad Rum. Di sini ada, di sana ada di meja ya, Profesor Insinyur Merhon. Anggotanya nomor 2, Panpul, Debur. Nomor 3, Debur ada di sini. Kalau udah semua kita isi pokok perundingan. Nomor 2-nya untuk pembentukan negara serikat. Pembentukan negara serikat. Nah, yang sebelah kanan ini untuk contoh kamar tidur dari delegasi Indonesia ya. Nah, ini ada 2 kamar. Nah, yang ini sama sebelah timurnya. Cuma yang di kamar-kamar ini kebetulan mebel ini sudah replika semua. Cuma enggak merubah bentuk aslinya, disamakan sesuaikan dengan yang aslinya. Karena yang ini udah dimakan juga sebagian juga mungkin dia sama masyarakat. Karena bangunan ini sempat lantar tahun 75 sampai tahun jam itu nggak ada yang sama sekali. Bahkan yang saya juga itu di ketumpan masyarakat dikembalikan lagi ke sini. Kemudian sini ada foto panos ya. Nah, ini foto panos. Nah, ini foto yang pertama kali ngebangun.
waktu tahun 1930. Nah, bangunan ini dibangun oleh orang ini dan dijadikan Wisma Belanda oleh Mr. Jacobus Johannes. Nah, ini pengusaha gula Cirebon di Sindang Laut. Nah, ini ke Indonesia ada 2 kamar, yang ini sama timurnya. Belandanya sebelah kiri sini ya, ada 2 kamar juga yang ukurannya sama. Cuma dari Belanda ini pakai connecting door. Nah, ini untuk Belandanya pakai connecting door. Nah, ini untuk Belanda. Bisa lihat sok sana, nggak apa-apa. Nah, ini foto Ibu Maria Ulfa Santoso. Nah, ini Menteri Sosial pertama Indonesia. Nah, ini yang memberikan gagasan untuk mengadakan perundingan di sini karena antara Jogja dan Jakarta terlalu jauh. Jadi ngambil tengah-tengah sini atas tujuan Ibu Maria Ulfa ini. Nah, ini penggagasnya di Mensos pertama Indonesia. Nah, ini mungkin generasinya ini ada di semuanya.